Sahabat Indonesia Nusantara Raya, kali ini kita akan membahas tentang Arca Jogodolok dan Prasasti Wurare. Prasasti Wurare itu terpahat di dalam batuan yang ada atau menjadi lapik atau menjadi dasar dari adanya Arca Jogodolok di dalam kota Surabaya, yang sangat kontras dengan wilayah atau lingkungan sekitarnya yang penuh dengan hal-hal yang baru modern, dan ini di tengah-tengah ada sesuatu yang bernilai sejarah, nilai kuno masa lampau. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, saya mohon doanya untuk karena Surabaya sedang berduka, jadi ini musim hujan. 3 hari yang lalu ada seorang balita yang ada di Surabaya bermain hujan-hujanan di sore hari bersama 2 saudara sepupunya. Nah, satu di antaranya kemudian berlari ke arah selokan yang tertutup air karena sedang deras-derasnya hujan, kemudian terperosok dan terbawa arus hanyut di selokan, kemudian ke arah sungai besar. Dan sudah 3 hari belum ditemukan juga. Jadi saya mohon doanya supaya kalau memang meninggal dunia adik kita yang balita ini, semoga diterima di sisi Allah dan ditempatkan di tempat yang benar-benar indah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarganya diberi ketabahan ya, karena sampai sekarang belum diketemukan di hari yang ketiga ini. Oke, untuk Anda yang beragama Islam, kita baca suratul Al-Fatihah. Sementara Anda yang beragama lain, monggo silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih untuk kita semua yang sudah berdoa di saat ini ya. Baik, jadi Arca Jogodolok ini berada di tengah-tengah kota Surabaya, dikelilingi hal-hal yang modern. Nah, Arca Jogodolok ini membuat kita mengetahui sepanjang zaman di Pulau Jawa ini ya. Jadi kalau kita mengacu pada interpretasi yang ada di Prasasti Wurare, jadi Prasasti Wurare ini di bawah Arca Jogodolok itu ada tulisannya 19 bait. Nah, di situ bercerita tentang kejadian masa lampau yang terjadi di Pulau Jawa yang kita tempati ini. Jadi di Prasasti Wurare itu diceritakan yang bait-bait awal itu tentang puja dan puji. Kemudian yang berikutnya berisi tentang kerajaan yang ada di Pulau Jawa itu, yaitu Kerajaan Kahuripan yang dimiliki oleh Baginda Raja Airlangga, yang sekarang namanya diabadikan menjadi Universitas Airlangga di Surabaya. Nah, dibagi jadi dua. Dibagi jadi dua ini karena Baginda Raja Airlangga itu punya putra Mapanji Garasakan, kemudian juga punya keponakan. Nah, keponakan ini adalah putra dari raja sebelumnya, Dharmawangsa Teguh ya. Jadi pamannya Baginda Raja Airlangga. Nah, Baginda Raja Airlangga ini meneruskan kerajaan yang dimiliki oleh Dharmawangsa Teguh ini. Karena itu Baginda Raja Airlangga ini kepikiran nanti kalau ditinggalkan Baginda Raja Airlangga moksa, nanti akhirnya kan khawatir perebutan kekuasaan. Makanya kerajaannya dibagi jadi dua. Nah, yang membagi ini adalah Empu Barada, empu utama Kerajaan Kahuripan. Kerajaan Kahuripan itu ya memang seluruh Jawa waktu itu ya milik Kerajaan Kahuripan. Makanya dibagi jadi dua. Nah, yang membagi adalah Empu Barada dengan air kendi. Jadi kalau di sini diceritakan dibagi dengan air yang dikucurkan dari air kendi. Berbagai cerita mengatakan Empu Barada ini saking saktinya terbang, kemudian mengucurkan air kendi ini dari udara. Nah, sehingga Pulau Jawa ini terbagi jadi dua. Yang ada di sebelah baratnya Sungai Berantas, aliran Sungai Berantas itu jadi Kerajaan Daha. Kemudian yang ada di timurnya Sungai Berantas itu Kerajaan Kahuripan dengan ibu kotanya di Jenggala. Jenggala itu di Sidoarjo sekarang ini ya. Jenggala. Nah, Daha
Kadiri ya, yang ada di sebelah baratnya. Nah, dibagi jadi dua itu. Tetapi tetap saja mereka ternyata tetap terjadi perebutan kekuasaan, saling menguasai karena merasa sama-sama sah memiliki Jawa gitu ya, sehingga terus terjadi peperangan. Nah, kemudian di prasasti ini juga diceritakan bahwa ketika di Singasari itu ada namanya Baginda Raja Jaya Wisnuwardana. Jadi Baginda Raja Jaya Wisnuwardana itu adalah ayahanda Baginda Raja Kertanegara yang membuat prasasti ini gitu ya. Diceritakan bahwa setelah Jawa terpecah menjadi dua itu, maka di masa pemerintahan Raja Singasari Baginda Jaya Wisnuwardana itu antara Kadiri dengan Kauripan dijadikan satu menjadi Singasari. Jadi memang ada semangat untuk menyatukan itu, ada semangat untuk menyatukan, dijadikan satu gitu ya. Makanya Baginda Raja Kertanegara sangat menginginkan persatuan di Nusantara itu yang terwujud di era Majapahit. Nah, itu inti cerita dari Prasasti Wurare. Prasasti Wurare, Anda bisa lihat kalau berkunjung ke Surabaya, bisa melihat ke Taman Apsari ya. Cari Arca Jogodolok, di situ ada tulisannya, ada juru kuncinya juga di situ. Kalau malam seperti ini banyak yang berkunjung biasanya. Nah, ini dari sisi inti apa yang tercatat dalam Prasasti Wurare. Sekarang kita lihat lokasinya. Jadi Prasasti Wurare yang terpahat di bawah Lapik Arca Jogodolok ini pertama kali ditemukan di hutan di Bejijong. Jadi Bejijong itu adalah wilayahnya Trowulan yang di Mojokerto, Kecamatan Trowulan, di utara agak ke barat ya. Itu desa Bejijong. Ditemukan di situ, tapi dulu masih berupa hutan ketika ditemukan. Nah, di sini artinya ketika Kerajaan Singasari masih jaya dipimpin oleh Baginda Raja Kertanegara, Majapahit kan belum ada. Tetapi penempatan Arca Jogodolok sebagai perwujudan dari Baginda Raja Kertanegara sebagai Mahaksobia itu ditempatkan di Wurare, di Bejijong ini. Jadi lokasinya hampir sama dengan Candi Brahu, kemudian Candi Gentong ya. Jadi namanya memang Wurare atau pekuburan. Wurare, Warahu, Brahu ya, hampir sama dengan itu ya. Nah, artinya memang sebelum adanya Majapahit dibuka oleh Baginda Raden Wijaya itu, di sini sudah ada kehidupan gitu ya. Di Bejijong atau di wilayah Trowulan itu sudah ada kehidupan. Jadi sebelum Raden Wijaya membuka hutan Tara itu di situ sudah ada. Apalagi kalau kita mengacu pada Candi Brahu dan juga Candi Gentong, itu malah peninggalan dari Empu Sindok. Nah, artinya memang Trowulan ini dari awal dulu sudah ada kehidupan sebelum era Majapahit. Oke, itu dari wilayahnya, dari lokasi ditemukannya ya, kemudian ditarik ke Surabaya dan akan dibawa ke Belanda, tapi tidak bisa dan akhirnya tetap ditinggalkan di Surabaya, di Taman Apsari ini. Nah, lokasinya sekarang seperti ini. Jadi kalau kita mau ke ini apa, ke tempat Arca Jogodolok, ingin melihat gitu ya, ingin menikmati, kemudian biasanya tidak semuanya suka dengan hal-hal yang kuno, hal-hal yang bernilai sejarah. Ada yang pragmatis ingin lihat yang sekarang. Nah, ini alternatifnya. Jadi Anda yang senang dengan nilai-nilai kuno ini bisa berkunjung ke lokasinya Arca Jogodolok ini. Nah, sementara yang ingin sesuatu yang modern, silakan berada di depannya, satu garis ini ya. Jadi sebelah selatan itu lokasinya Arca Jogodolok, rindang di tengah-tengah panasnya kota Surabaya. Kemudian di depannya ada Taman Apsari. Nah, ini rindang juga, enak dinikmati. Nah, di depannya itu adalah ini Jalan Gubernur Suryo. Jalan Gubernur Suryo itu adalah jalan utama di depan Gerahadi. Jadi Gerahadi itu adalah rumah dinas Gubernur Jawa Timur. Jadi enak sebetulnya kalau berkunjung ke sini. Mau cari yang modern ada, karena di dekat pusat perbelanjaan, di sebelah utara agak ke barat ada Tunjungan Plaza dan juga ada pusat perbelanjaan yang lainnya. Kemudian di utaranya ini adalah Gerahadi, karena ini dulu satu kompleks ya. Jadi Gerahadi, Jalan Gubernur Suryo nggak ada, taman, kemudian Arca Jogodolok yang ada tepat di selatan.
Nah, jadi lokasinya memang sangat-sangat enak untuk bisa dinikmati sebagai sarana refreshing ataupun belajar ya. Jadi Anda yang ingin berkunjung ke sini, silakan. Kondisinya masih sangat asri meskipun di dalam kota Surabaya karena ada Taman Apsarinya.